ini negara Indonesia, kita ini negara apa, punya agama, punya budaya yang baik, punya budaya ketimuran dan sebagainya. Jadi janganlah mempertontonkan hal-hal di luar nalar manusia. Seperti, mohon maaf ya, yang sekarang saya lagi yang lagi kampanye ini gitu loh, LGBT lah, gay lah atau dan sebagainya gitu ya. Nah kemarin itu kan saya diserang tuh sama buzzer-buzzernya tuh atau ternak-ternaknya mereka tuh ya kan. Kenapa saya bilang ternak? Ini kan ternak itu kan satu orang bisa beberapa akun ya guys. Nah jadi disitulah bukan berarti kita penghinaan, namun yang namanya orang berternak ya pasti satu nama bisa sampai 20 akun itu sudah terdetek oleh cybercrime. Ingat, ingat ya, saya bekerja sama dengan mereka loh. Kalian masuk, hilang aja pokoknya. Yang bikin hilang itu bukan saya, tapi tim cybercrime. Jadi hati-hati, kalian menyerang saya, tiba-tiba kalian akunnya hilang, sama orang-orangnya langsung diciduk, hati-hati ya. Baik-baik aja lah. Saya nggak nyinggung kalian, saya juga nggak apa, tapi tolong, kita tuh punya budaya ketimuran yang kental sekali. Ya, alhamdulillah, makasih Mbak Riani. Video terbaru Ahmad Dhani, no gibah, no fitnah. Saya lagi di luar negeri guys, ya. Apa sih namanya? Saya pengen apa ya? Kalau memang mau ditanggapi, kirim videonya melalui DM supaya saya lebih gampang ininya mendeteknya gitu loh. Iya, Elfrida. Makasih Mbak Yuli. Saya mau pergi, tapi sebelumnya saya mau makan dulu. Tapi lama guys. NM nangis kangen anak pastilah, masa nggak kangen say? Pastilah, itu kan ungkapan jiwa. Nangis itu adalah bentuk bentuk luapan emosi. Ya, jadi secara psikologis orang tuh nangis itu bisa sedih, bisa gembira, bisa terharu, itu bisa nangis. Bisa kangen, bisa marah pun bisa nangis. Jadi berbagai macam luapan emosi namanya itu ya. Ya kalau kangen ya kita sebagai manusia, sebagai orang individu ya kita harus berbuat sesuai dengan aturan yang ada gitu. Jangan cari masalah apalagi hubungannya dengan hukum. Kalau dengan hukum saya kan juga orang-orang yang paham dan mengerti tentang hukum ya. Jadi ya begitulah. Terima kasih. Guys, kalau kayak begini ini live ya namanya ya. Kalau live gitu, itu pakai filter nggak sih guys? Aku mau nanya dong, gimana pakai filter nggak? Ini aku nggak pakai apa-apa ini. Sore. Di sana jam berapa sih, Eyang? Jam berapa? Di sini masih jam 9 pagi. Mas Bagus, terima kasih. Emang Mas Bagus tahu ya. Mas Bagus tahu ya. Kuliner Jawa, ya. Kalau saya lagi sempet, saya pasti ini sambil nunggu makanan soalnya Mas. Lama. Padahal saya cuma pesennya satu doang loh. Lama ya di sini ya. Terima kasih Mbak Titi. Ahmad, ya Allah, terima kasih. Sock spill yang nggak pakai filter ini enggak pakai.
Ini nggak pakai, sama sekali nggak pakai. Aku nggak ngerti caranya. Aduh, rambut aku sambil sisiran ya guys. Tetep ya pengen bagus. Kalau lagi dimaki-maki orang, ingat anakmu nggak? Maksudnya gimana? Mbak Nindi, gimana? Maksudnya gimana? Saya nggak pernah dimaki-maki orang, kecuali pasien gue di rumah sakit jiwa, sama buzzer-buzzer yang kurang kerjaan. Anggap aja buzzer-buzzer yang nge-hate aku itu adalah pasien-pasien gue yang di rumah sakit jiwa. Masalahnya kenapa? Karena aku sudah lebih dari yang dimaki-maki sama orang gila gitu. Jadi buat aku no problem. Selama kita berada di jalur yang benar, itu ya prinsip gue ya. Berada di tempat yang benar, di tempat yang memang betul-betul meluruskan satu permasalahan, apalagi untuk negara, maju terus. Aku sih gitu. Kan ada tim gue, tim saya itu ada pengacara, ada cybercam, ada kepolisian, ada kominfo. Nah, jadi kalau misalnya itu masuk ke akun saya misalnya, masuk ke akun saya itu mereka yang ngeberesin guys, langsung otomatis di radar. Saya sih cuman pemancing doang sayang, pemancing tuh supaya buzzer pada nyerbu nyerbu zer. Nah itu kan diciduknya kan sekalian. Udah keciduk tuh kemarin tuh ternak-ternaknya, ada 2 yang keciduk tuh biangnya itu kan ada satu bisa berapa akun gitu ya. Nah mereka dibayarnya cuma 2,5 juta, tahu nggak? 2,5 juta untuk berapa hari gitu, berapa hari atau berapa gitu, untuk berapa orang gitulah, nggak tahu lah. Ada ya pekerjaan untuk menghina orang, ada pekerjaan untuk auzubillah min dzalik. Nah, pokoknya kita fokus aja untuk kebaikan ya. Kata-kata siang ini, yes. Thank you. Thank you. Hai Atri. Sambil makan ya, nggak apa-apa ya. Ini namanya Dubai coklat. Cake Dubai coklat. Bismillah. Makasih Mas Agus. Mas bagus. Enak. Baru nyoba ini. Aku belum lihat lagi guys. Coba kalau kalian pengen ditanggapin, tolong kirim ya videonya melalui DM ya. Menurut kalian gimana? Gimana hasil ini guys, hasil ininya Nikita.
pancake. Ini pancake. Insomnia. Nanti ada teknik-teknik untuk bisa tidur ya guys. Nanti aku coba explain ya. Insomnia itu ada tekniknya nih nanti saya praktekin ya. Ini es krim guys. Ini makan pancake. Makasih Mbak Lisarka. Saya udah jelasin berulang-ulang tuh soal itu. Kalian udah pernah makan belum? Cerita dong kalian, apa yang mau diceritain, apa? Baru ini aja udah kenyang loh, bener guys. Hilangin minder sosial. Harus pede, kamu nggak pede ya. Ayo, kamu harus ingetnya jangan kekurangan kamu terus, tapi kelebihan kamu. Ayo, berpikir dulu kelebihan kamu apa. Setelah itu, kamu berpikir, ternyata kelebihan gue nggak ada di orang-orang itu. Pede aja sayang. Selama orang masih hidup, kita bisa bernafas aja udah terima kasih Tuhan, dah gitu aja. Menghilangkan pede itu, kita berusaha minimal ya, terapi yang paling gampang. Pada saat kita berjalan, jangan tunduk guys. Jangan nunduk gitu. Berusaha untuk sejajar. Kamu coba jalan sendirian di mall, refresh gitu. Ini kayak saya nih di mall gitu, habis pulang kerja, saya mampir dulu ke mall, hanya untuk refreshing dan hanya untuk membuang satu masalah-masalah apa gitu. Kayak gitu loh guys. Terus kita kalau jalan itu ininya fokusnya itu ke depan guys, jangan gini ya. Itu terapi awal untuk bagaimana kita bisa menghindari keminderan.
Harus di tempat yang ramai, jangan di tempat sepi, jalan gitu ya. Terus ujung ujung bibir kita itu jangan jangan gitu. Hmm, sejaris. Hmm, gitu. Agak senyum, tapi tidak senyum. Jalan gitu loh guys. Jadi menunjukkan bahwa kita tuh welcome. Itu dulu. Itu dulu terapi awalnya, ya. Yuk praktekkan. Nanti setelah terus jalan, baru deh matanya nih. Nanti kalau kita udah mulai bisa berjalan dengan baik gitu ya, guys. Jalan dan kita timbul rasa percaya diri, baru deh ujung mata kita, ekornya bisa kamu lihat ke kiri ke kanan gitu. Untuk melihat situasi yang ada di sana. Kalau tadi kan awal kan kita fokus ke depan ya. Jalan gitu. Dengan ininya tersenyum. Namun setelah itu udah beres, udah serasa menurut kita itu oke gitu ya, udah oke nih gue bisa nih menyeimbangkan suasana, baru kita bisa melihat kiri sana, baru sini gitu loh ya. Oke, tapi jangan jangan pengap-pengok, jangan. Makanya saya bilang pakai ujung mata aja melihatnya, jangan. Nah, jangan kayak gitu guys ya. Tapi harus dengan mata aja jalan ini gitu ya. Paham nggak? Kalau nggak paham, kamu tanya lagi dan kamu bisa DM aku ya. Nanti ada ini kok, ada tim aku yang jawab. Sunset. Oh, tadi kamu yang nanya ya? Iya sayang, boleh. Itu kayak begitu. Itu terapi sangat simple banget untuk awal. Ya, untuk awal kita mengendalikan situasi. Buat pitinya bunda. Jangan dong. Kalau buat pitinya ini dong. Nanti kan aku memberikan hal ini di diklat guys. Diklat saya cukup mahal. 1-2 jam, 3 jam sampai 3 jam lah maksimal ya. Kalau mau gratisan nih, kalau kayak begini, saya lagi live gitu, saya kasih tips-tipsnya sedikit-sedikit. Ya, jadi buat orang yang memang tadi tuh agak minder, kurang percaya diri, coba berlatih untuk jalan sendirian di keramaian, namun situasi kita jangan tunduk, jangan begini, ya, hindari ya, gitu, Mbak Endang, Mbak Prima, gitu. Lanjut ya, sambil lanjut makan. Sebenarnya udah kenyang guys, tapi sayang kan kalau nggak dihabisin. Boris, kamu belum makan dong. Mbak Umi, makasih Mbak Umi. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Oke guys, sekali lagi saya bilang, saya itu bukan dokter, tapi doktor S3 psikologi. Saya bekerja sebagai pengamat sosial dan psikologi. Jadi setiap berita-berita viral di sosial media itu pasti saya akan berikan statement. Oke, saya akan ada di posisi dalam kebenaran, dalam memberikan edukasi, memberikan informasi, memberikan motivasi, dan kritikan-kritikan yang berhubungan dengan kesehatan mental. Di akun saya dipantau oleh beberapa institusi, kepolisian, Polda ya, Mabes,
Kominfo Cybercrime. Oke? Jadi hati-hati kalau masuk ke dalam akun saya. Sekali kalian masuk, kalian bisa keciduk. Bisa akunnya hilang, bisa langsung terblokir, bisa kamu langsung diciduk. Oke? Hati-hati. Tadinya saya diem-diem guys. Cuman saya nggak tega sama kalian. Karena sudah banyak sekali orang yang masuk dalam pantauan cybercrime di sosial media, khusus di sosial media. Saya ditempatkan di sosial media untuk memberikan edukasi itu. Dengan cara saya guys, dengan cara saya dosen. Saya juga aktif di kepolisian, ya. Jadi saya bukan polisi, tapi saya sering mengajar di kepolisian. Saya memberikan edukasi motivasi untuk Bayangkari, Polda, kepolisian, polisi-polisi, lalu polwan-polwan ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah dari mulai tahun 2015 guys. Jadi networking saya adalah di sana. Jadi kalau kalian bilang saya ikut campur dalam setiap masalah yang ada di sosial media, kalian salah. Harusnya kalian berterima kasih adanya saya di sosial media. Anytime kamu mau konsultasi, kalau lagi dalam keadaan seperti ini, silahkan, gratis guys. Oke? Kalau kamu datang ke psikolog, itu bayarnya sangat-sangat mahal. Apalagi kamu booking saya, itu 2 bulan belum tentu dapat. Karena saya sering keluar kota dan keluar negeri. Ya, just info pokoknya ini. Saya bukan menakut-nakuti, bukan apa, karena saya adalah bagian dari kalian. Saya juga netizen guys. Netizen, hanya netizen yang punya ilmu, yang bisa kita bagikan untuk masyarakat yang belum tentu mengerti dengan adanya kasus-kasus sosial yang ada di sosial media. Benar nggak sih? Benar nggak? Kalian setuju nggak? Nah, jadi saya minta dengan sangat kerjasamanya kalian. Jadi kalau kalian mau baik, saya akan tentu lebih baik. Tapi kalau kalian nyinyir, apalagi banyak sekali buzzer-buzzer yang nyerang saya. Kalau saya pribadi, saya seneng guys. Artinya kerjaan si cybercrime itu lebih sedikit. Karena apa? Dia langsung ciduknya gampang. Karena satu akun saya gitu loh. Ya. Jadi kalau dibilang saya melaporkan ini, melaporkan itu, pasti saya melaporkan. Karena itu tugas saya. Jadi, ya, kalau saya sudah speak up di media sosial, artinya kasus tersebut sudah masuk ke ranah nasional. Saya yang berkomentar. Kalau misalkan, kan bukan masalah yang gonjang-ganjing sekarang ini. Dari mulai galak, kayak aja dulu di belakang layarnya saya ada di situ. Akhirnya menang kan? Alhamdulillah dipegang dan diasuh oleh bapak sama Fuji ya, dengan bapaknya Fuji dan sebagainya. Dan itu sebagai, ya pokoknya saya ada di posisi yang kebenaran, itu aja. Saya akan melihat dari sisi mana kasus tersebut harus dibela, gitu guys. Terus kasus apa lagi tuh? Udahlah, kalian pasti tahu lah. Pokoknya setiap saya berkomentar di sosial media, apabila memang dibutuhkan untuk pelaporan, saya yang jalan di garda terdepan guys. Oke? Jadi jangankan kasus sosial media, orang datang kucuk-kucuk datang ke kantor saya, bilang, "Bu, saya begini minta perlindungan, saya dampingi." Apalagi sosial media, saya tinggal angkat telepon, urus ini tolong dipantau, kecil guys. Jadi hati-hati. Putraku masih S1 psikologi. Oh iya Mbak Dia, mudah-mudahan ya nanti bisa tuh magang tempat kita. Saya bekerja bukan sebagai psikolog saja, saya juga businesswoman. Saya juga punya satu perusahaan khusus untuk psikolog-psikolog junior. Ya.
saya merekrut sekitar 150 orang psikolog-psikolog yang fresh graduate untuk dipekerjakan di Lita Gading Consultant, mengerjakan seminar-seminar, diklat, lalu outbound, pokoknya yang berhubungan dengan psikologi, ya. Jadi saya di sini kayak ini ya. Jadi supaya kalian kenal lah saya, supaya kenal dan kita berinteraksi langsung nih, ya kan? Biasanya kan melalui VT-VT ya. Ini berinteraksi langsung supaya kita saling memahami satu sama lain gitu ya. Saya senang banget dan apalagi sekarang ini banyak sekali yang saya bantu seperti UMKM ya. Produk-produk UMKM selalu saya bantu promosikan dan cukup berhasil kalau menurut saya. Supaya apa? Supaya mereka cari makan guys, sama saya juga cari makan, cuma caranya beda. Nah sekarang apabila produk tersebut saya promosikan dan akhirnya menguntungkan buat mereka, kan kita win-win solution, bener nggak sih? Gitu. Pokoknya intinya untuk kebaikan lah guys, insya Allah ya. Kasus Penny yang dihina-hina oleh mantan suaminya, yang mana nih? Saya itu kemarin habis lawatan lama banget dan saya juga sekarang masih di luar ya guys. Jadi tim saya kadang-kadang suka terlambat untuk mendapatkan info-info dari masyarakat. Nah, kadang-kadang kenapa saya selalu berspeak up, itu hasil dari laporan kalian juga. Jadi misalkan kalian mau supaya aku speak up tentang orang tersebut, tolong kirimkan video tersebut melalui DM ya. Nanti akan kita sortir mana kira-kira yang layak dan patut kita jembatani atau yang harus kita tangani gitu loh guys. Podcastnya Uya Kuya, kasihan dokter ini berhubungan dengan war wanita Indonesia. Maksudnya apa sih sayang? Aku nggak ngerti. Di podcastnya Uya Kuya, kasihan dokter ini juga berhubungan dengan Marwah wanita Indonesia. Ini yang mana kasusnya? Makanya kan saya bilang, saya kan bukan cuma melihat sosial media terus, saya kan ada pekerjaan lain gitu loh. Jadi kalau memang mau ditanggapi, tolong kirim videonya melalui DM supaya saya bisa melihat kasus apa yang harus saya inikan. Ya. Hai Mbak Rahmawati, Waalaikumsalam. Iya Marwah sayang, aku tahu. Sumpah aku kenyang guys. Terima kasih, sama-sama. Mbak Fuan. Fuan Abdullah tuh, maaf, laki-laki atau perempuan? Fuan Abdullah, kalau Abdullahnya sih laki-laki ya. Fuannya apa? Nanti saya bilang mbak marah. Bilang mas marah juga, bingung saya. Maaf ya. Laki-laki ya, oke. Terima kasih mas. Kenyang. Kalian mau Gading bisa bikin mau Mas Mawardi. Kan udah aku bilang pekerjaanku apa.
Jadi harus tahu dulu kalau mau ngegempur saya harus lihat dulu latar belakang saya itu apa, latar belakang saya itu ngapain gitu loh. Kemarin soal LGBT, nanti saya akan menggempur orang-orang yang setengah bugil di sosial media, mempertontonkan bodinya yang entah berantah seperti apa, toketnya entah kemana-kemana. Masalah skincare itu kan sudah ditangani dulu nih sama siapa namanya, sama Nikita. Nikita kan sekarang lagi diproses nih. Nanti hasil prosesnya gimana baru saya bicara ya guys. Sebenarnya saya udah tahu arahnya kemana, saya udah tahu. Cuman saya tidak boleh dulu bicara. Saya cuma senyum-senyum aja dulu lah. Sekuat apa mereka. Ya guys, pokoknya tenang aja. Saya akan ada dan berdiri di tempat yang benar. Jangan salah dan jangan bimbang dan ragu. Iya Mbak Yoyo. Saya kirim videonya. Nanti kan tidak wajib menjaga kesehatan mental. Ya boleh. Pokoknya setiap apapun yang mau kalian tanggapi oleh dalam versi saya, silahkan kalian kirim melalui DM. Karena yang setiap saya kemukakan di media sosial, saya speak up itu berdasarkan hasil laporan kalian, ya. Salah satunya. Jadi mekanisme kerja saya gini, guys. Banyak yang lapor ke saya, itu disaring sama tim saya, yaitu tim saya yang tadi ya, dari cybercrime, dari kepolisian, dari pengacara saya, dari semuanya ada di situ. Oh ini boleh Bu di up, ini boleh di up, di up. Baru tuh saya speak up, jebret gitu. Jadi kalau saya ngomong pasti di backup dong. Di backupnya dengan yang benar. Bahwa saya melalui jalur yang benar mengedukasi kalian gitu. Pede banget sih, pede dong. Siapa yang gak pede? Masalahnya kita punya ilmu gitu loh. Harusnya thank you dikasih gratis. Enggak nggak sih guys? Kalau yang ngomongnya sakit jiwa ya halu pasti. Mbak Herawati, iya, agak-agak susah memang. Ya saya maklumin aja lah, kadang-kadang suka gitu. Hai Mbak Susana. Kalau komen nggak kebaca diulang-ulang terus ya. Jangan marahin saya. Saya kan nggak terus-terusan lihat sih itu dong sayang. Diulang. Nanti mungkin saya kebaca gitu kan. Karena kan terus cepet. Jangan marah dong. Santai. Udah jam berapa nih? Sore. Ini topiknya breakfast. Hai, Mama. Terus kita lagi ngomongin apa dong, guys? Kita ngomongin apa dong?
Wilujeng sonten Teh Nina, kumaha damang. Ada orang Uma, Teh Dina, Mbak Dina kok teteh. Ilmu komunikasi ada hubungannya dengan edukasi ini kan Bun? Ada sebagian besar dari cara penyampaian, body language, verbal itu komunikasi kan? Ada dong. Psikologi. Nah, dulu saya punya temen itu dosen komunikasi. Dia sering juga konsultasi dengan saya. Sekarang dia dosen di mana ya? Mercu Buana kalau nggak salah. Mercu Buana. Itu teman saya tuh. Dia selalu konsultasi tentang bagaimana cara mengkomunikasikan hal dalam dalam sesuatu ya, istilahnya dari berbagai macam gitu. Misalkan kita posisinya sedang lagi ada bersama teman, mungkin secara public speakingnya harus seperti apa. Nah, itu kan penting ya, guys. Nah, bagaimana disatukan dengan psychologist communication gitu. Itu penting banget. Nah, ini kalau saya ngomong kayak begini, gesturnya seperti apa? Nah, gitu. Kita komunikasi selalu berkomunikasi. Akhirnya katanya menurut dia itu adalah dosen favorit katanya. Karena bagus cara penyampaiannya. Karena dicombine dengan psychologist communication itu, say. Jadi keren lah. Gitu. Gitu sayang ya. Iya, dari tadi tuh banyak yang minta Feni bahas Feni. Ini masalah apa sih guys? Coba dong cerita sama saya sedikit. Saya nggak tahu. Cuman saya kemarin tadi pagi tuh ada yang kirim mengenai ini nih, mengenai kasus yang di apa tuh guys, yang anak-anak pada lagi retret ya. Nah, itu kondisi psikologisnya kasihan banget ya. Cuman kemarin saya bikin itu agak di-ban sama TikTok, nggak dikasih penonton guys. Saya nggak tahu deh. Mungkin para ternak-ternak itu nge-ban saya kali. Melaporkan saya kali. Jadi kadang-kadang TikTok juga ikut-ikutan aja. Ikan asin menghina Feni, nggak akuin anak. Maksudnya apa sih guys? Aku nggak ngerti. Please deh, sok kamu ceritain sedikit aja sama aku. Aku bener-bener aku nggak tahu. Aku belum paham gitu. Belum paham tentang kasusnya. Saya ketinggalan nih guys. Suaminya oh yang orang itu, yang orang apa sih? Yang orang Arab itu. Iya nggak sih? Itu kan udah pernah dibahas. Itu udah pernah dibahas, sayang. Oke, wong redesah. Hai Mbak Grace. Saya lagi nggak dandan loh. Ya benar, orang Pakistan kan udah pernah aku bahas loh, udah pernah sayang. Udah pernah dibahas. Benar, udah pernah dibahas, say. Udah lama kan itu? Udah lama.
Mau tanya kenal Doktif nggak? Enggak, saya nggak kenal Doktif. Emang kenapa? Saya tahu tahu aja di sosial media. Kalau kenal enggak. Kalau beda ya, kenal dengan tahu ya. Kalau kenal itu kan kita berinteraksi, kita ngobrol, kita pernah pernah kenalan secara langsung. Tapi kalau tahu ya hanya sekedar tahu aja, oh dia ini gitu. Masa kasusnya nggak jalan? Ada pelaporan nggak? Setahu aku nggak dilaporkan kok. Setahu saya nggak dilaporkan. Lapornya kemana? Kasih tahu ke saya. Lapornya kemana? Nomor berapa ininya surat pelaporannya? Kirim ke aku. Salam ya buat Dewi Persik. Dewi Persik yang cantik, yang berbakat. Oh, mengenai itu yang kemarin ya. Nah, jadi gini loh guys, ngomongin masalah Dewi Persik ya. Saya itu secara langsung pernah ketemu dia di Indosiar saat aku dukung Gerindra waktu itu. Oke. Nah, dia nyanyi. Nah, oke. Saya selalu berkomentar tentang hal-hal baik lah sama dia. Nah, kemarin itu saya tidak menjelekkan dia loh. Enggak loh. Cuman video-video yang beredar di masyarakat, video yang roasting itu, sepotong, ya kan? Jadi saya mengomentari video itu. Nah, makanya saya bilang, makanya baca caption kalau ngelihat video saya tuh ada nggak captionnya di situ. Terlepas dari benar atau gimmick, ya kan? Ya, itu kalian harus harus cerna sendiri gitu loh. Jangan jangan memprediksikan bahwa kalian itu saya itu berantem sama dia, berantem sama ini. Kalian tuh bacanya atau dengarkannya sih sampai habis video saya. Ada esensi positif di dalamnya itu. Jadi jangan hanya cuma di depannya doang. Ya, kalau di depannya aja kalian tuh beneran nggak punya kuota kali ya. Ya, harus kalau dengerin video saya itu sampai selesai. Apa esensi di dalamnya, gitu loh. Orang saya nggak ngejelek-jelekin Dewi Persik kok. Kenapa kalian ribut? Dewi Persik juga mungkin kalau saya yakin dia pasti inget saya gitu. Saya saat itu ya gitu loh. Sama King Nasar, sama siapa? Orang saya penyelenggaranya kok pada saat di Gerindra itu. Udah deh, nggak usah diribut-ributin lah. Dewi Persik tuh yang jelas tuh baik orangnya. Ramah orangnya. Nggak usah kalian kalian yang jadi bikin orang jadi marah gitu loh. Janganlah. Jadi orang itu harus positive thinking lah. Makanya kalau nggak punya kuota, mendingan nggak usah komen. Cuman bisa lihatnya cuman separoh doang gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Ini nih apa namanya? Pasti banyak ternak-ternak di sini nih. Yang jelas Dewi Persik mah wanita tulen. Udah itu aja lah. Romi Bandung. Iya, bener. Dewi Persik baik kok. Aku tahu, aku kenal kok gitu. Cuman kemarin saya mengomentari dari sisi psikologis. Pada saat di roasting dia marah-marah, itu dipotong kan. Terus yang beredar yang viral itu kan. Katanya saya disuruh nonton fullnya. Ya itu mau urusannya mereka lah, mau urusan full. Tapi kan saya menjembatani bahwa apa yang di roasting itu kalau memang tidak berkenan, mendingan gak usah terima pekerjaan itu, ya dong. Secara psikologis loh.
Terus kalau misalkan memang mau nerima pekerjaan itu, tapi kita harus kasih tahu dulu, ini loh batasan-batasan, ini loh kamu nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong ini gitu loh. Nah itu namanya juga roasting. Roasting itu kan memaparkan apa yang terlihat oleh mata kita gitu loh. Itu adalah satu eh, gejolak hati orang tersebut atau perilaku orang tersebut. Nah, itulah di roasting gitu loh. Di roasting, roasting gitu. Tapi kan akhirnya saya bilang, saya yakin lah, gitu kan? Terakhirnya itu. Kalian harus makanya harus dengar sampai saya yakin lah. Saya nggak mungkin Dewi Persik melakukan hal itu kecuali ada sesuatu. Nah, ada sesuatunya kan berarti kan mungkin gimmick gitu loh. Kalian tuh ngerti nggak sih? Makanya kalau apa-apa tuh baca tuh captionnya gitu loh. Jangan ngoceh, ribut, komentar sebelum nggak tahu aja udah komentar kalian itu. Heran saya. Ngadu domba. Ributin ini. Apa maksudnya? Nggak ngerti saya. Yang cerdas lah jadi orang itu. Kalian tuh bukan lawan saya lah. Ya, ntar kalau diciduk mewek kamu. Makasih, Mpo Ati. Waalaikumsalam, Ian. Alex, tanggapan Nikita Mirzani maksudnya. Emang kenapa? Apanya yang mau ditanggapin? Sekarang kan lagi proses hukum. Ya udah kita lihat aja proses hukumnya. Pada saat kemarin nagis-nagis itu sudah biasa, sudah apa istilahnya wajar lah seorang yang kangen sama anak, seorang yang sudah mendapatkan istilahnya udah hampir menjadi pesakitan. Ini kan orang-orang pesakitan kan istilahnya ya guys. Bukan sakit ya, tapi pesakitan. Ingat, jangan salah lagi kalian berpikir. Nanti ini nih sakit nih gini-gini. Oh, ngoceh lagi padahal nggak ngerti maksudnya apa. Ya kan? Pesakitan itu yang sedang menjalankan sebuah hukuman gitu loh. Nah, itu namanya pesakitan ya. Jadi kalian juga harus ini ya, support aja kalau memang perlu disupport ya support aja kan sudah banyak mensupport dia. Teman-temannya banyak juga kan gitu loh. Itu udah biasa psikologis orang kalau kita dalam keadaan tertekan sekeras-kerasnya dia, dalam kata apa kalian bilang itu dia ngatain apa jiwa Amazonnya dia, sekuatnya dia. Kalau dia mendapatkan sesuatu hal yang seperti itu dalam persidangan, ada tekanan, ada kekecewaan, ada kesedihan, itu wajar kalau dia nangis gitu. Nah, sekarang teman-temannya pada ikutan nangis, ya mungkin itu secara empati atau secara apa? Karena banyak banyak video yang melihat supaya terlihat bahwa dia juga sangat empati. Padahal banyak juga yang pansos. Yang saya tahu tuh banyak yang pansos guys di situ guys. Nggak tulus gitu loh. Biarlah. Yang tulus itu nanti di akhir. Kelihatan orang-orang yang sampai akhirnya nanti kelihatan. Kalau sekarang masih pansos guys. Semoga mendapatkan sesuatu ya sesuai dengan perbuatannya gitu loh. Kalau misalkan dia tidak salah, pasti Tuhan akan memberikan jalan kok. Percaya deh. Percaya sama saya. Ya. Mbak Nelva. Makasih ya. Lagi nggak cantik, rambutku lagi jelek banget tahu nggak sih? Abis cuci rambut tadi. Jelek banget sih ya rambut gue. Di smoothing guys. Biasanya tuh kan di curly gitu kan. Cocok gak sih? Cocokan di curly, cocokan lurus gini. Mbak Yani, iya dong. Memang harus bijak. Kalau dia melakukan kesalahan, ya kita bicara tentang kesalahan dia. Tapi kalau dia tidak melakukan kesalahan, ya kita harus juga bicara tentang positifnya dia gitu loh. Secara psikologisnya gitu. Walaupun misal dalam dia keadaan yang
keras begini-begini. Gak mungkin orang sekeras apapun kalau berhadapan dengan anak, berhadapan dengan situasi hukum, kekuatan dalam persidangan dan sebagainya, itu akan luluh dan akan merontak jiwanya itu gitu loh. Itu udah pasti guys. Jadi tidak ada orang manusia kuat itu, nggak ada, ya, nggak ada. Jadi sekuat-kuatnya orang pasti di titik tertentu dia akan lemah, gitu, ya. Kangen anak pastilah, kangen anak. Siapa yang nggak kangen? Anaknya masih kecil juga kan? Pasti itu, gitu. Cuma, nah kangen anak itu ya kita harus berpikir sebelum apa yang kita lakukan, gitu loh. Ya kalau kita memang benar-benar ingin terus bersatu dengan anak, ya kita sendiri juga harus melihat, memilah perilaku kita seperti apa. Jangan sampai ada hubungannya dengan hukum, jangan merasa kebal hukum, jangan merasa segala sesuatu gue ini paling hebat, jangan seperti itu. Ke siapapun ya, bukan cuma ke orang yang sedang menjalankan hukuman ini gitu loh. Ke siapapun. Ini saya bicara secara general ya. Jadi ya kita harus berbuat baik. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan itu pasti tujuannya untuk membesarkan anak, memberikan makan anak, memberikan perhatian terhadap anak. Itu pasti ujung-ujungnya itu. Apalagi dia single mother kan. Gitu guys ya. Hadir Lampung Eka. Nah kalau ini aku setuju, hati-hati. Iya dong. Sama-sama. Iyalah, semua lah. Ini kan kita tidak bicara tentang Nikita Mirzani saja, tapi kita bicara secara general. Namun kalian kan bertanya tentang Nikita. Dalam situasi apapun, ya seperti itu guys. Siapapun orang kalau berhadapan dengan hukum, kita terpisah dari keluarga, apalagi anak. Lalu kita juga mendapat tekanan, kekesalan gitu. Itu pasti akan menangis gitu. Makanya sebelumnya jangan kita berlaku dan bersikap seperti kita itu kebal hukum gitu ya sayang ya. Karena nggak baik juga lah. Menantang hukum itu nggak baik guys. Kita justru harus mengikuti aturan yang ada gitu. Makanya nih saya tiba-tiba kadang-kadang nih, kok saya nih salah satu kenapa saya ada di sosial media kan juga untuk menjaring buzzer kan guys. Saya kasih tahu aja sama kalian. Jadi menjaring buzzer itu orang-orang yang dibayar oleh orang tertentu. Ya, mereka itu satu orang tapi bisa beberapa akun guys. Dia langsung kayak beternak gitu tuh. Menghujat orang, menghina itu kayak gitu guys. Itu ketahuan. Kalau masuk ke akun saya itu ketahuan guys. Karena tadi udah saya bilang kan, di tim saya itu ada tim cyber. Jadi tim cyber sekarang ini udah canggih guys, pakai sistemnya satelit. Kalau kamu masuk ke akun saya, itu satelit itu langsung tahu titik koordinatnya di mana tuh ketahuan guys. Benar. Sekalipun akun itu palsu guys, ketahuan guys. Dari apa? Email. Hati-hati. Ya. Mau kalian buang, mau kalian gimana, sekali buang udah kalian hina-hina orang, ketahuan guys. Makanya saya gampang untuk melaporkan siapapun kalau itu berhubungan dengan kesehatan mental. Sikat sama saya. Tunggu tanggal mainnya satu persatu, karena saya kerjanya sendiri nih. Psikolog-psikolog lain nggak ada yang berani. Karena apa? Mereka masih kerja digaji orang. Kalau saya sudah menggaji orang, guys. Itu bedanya Lita Gading. Kalau dibilang saya sombong, silakan aja. Memang itu adanya. Di atas langit masih ada langit. Untuk kebenaran, kesombongan itu penting. Karena kebenaran itu tidak akan mudah kita dapatkan. Berliku jalannya, Bang. Karena ada orang yang merasa dirinya paling benar. Itu, ya. Paham dong?
Kalian para buzzer mendingan gak usah ngomong di sini, karena di sini banyak banyak tim saya, langsung diciduk kalian beneran. Hati-hati, bukan saya yang melacak, tapi tim saya yang melacak. Keren. Sistem kerjanya saya kasih tahu kalian. Pakai koordinat, cyber itu pakai udah canggih banget. Kalian mau pakai akun fake, mau pakai akun palsu, ketahuan kalian di mana. Iris kuping saya kalau saya bohong. Saya kasih kisi-kisinya. Apalagi dengan ngoceh. Saya nggak suka nih namanya si leading. Gue disebut leading. Padahal itu tahu tuh tujuannya ke saya. Lihat, sekali lagi dia ngomong. Masuk lagi. Dia lupa kali ya, dulu masuk kerangkeng itu gara-gara siapa. Di balik kasusnya dia itu saya ada di belakangnya. Parah. Makasih Mbak ini. Jangan nyenggol saya. Kita harus satu arah, satu tujuan, satu misi, satu visi. Saya berada di tempat yang benar. Saya berada di tempat untuk kesehatan mental. Tujuan kampanye saya di sosial media yaitu untuk memberikan informasi, edukasi, motivasi, dan kritikan-kritikan yang berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi, saya akan terus ada apabila kalian memang perlu dikasih edukasi. Makasih Mbak Asmi. Menurut kalian kerja saya itu gampang? Susah guys. Apalagi sosial media. Tidak terlihat. Tapi dengan adanya cybercrime, saya sangat terbantu gitu loh. Saya bilang, kalau ada orang-orang yang menghujat apa, tinggal di screenshot sama saya. Tinggal di screenshot guys, saya kirim ke cyber. Hilang kamu. Hati-hati. Saya nggak nakut-nakutin, tapi itu kerja saya, sistemnya begitu. Makanya kalau mau tahu saya itu ngapain aja, kamu lihat biodata saya, lihat di Google, jangan lihatnya di akun gosip. Kalau di akun gosip nggak ketahuan saya itu siapa. Mahasiswa saya aja, polisi-polisi hebat, TNI hebat, mahasiswa saya loh itu. Mereka aja hormat sama saya. Masa saya kalah sama buzzer? Sikat lah buzzer. Gampang gitu. Masih ada beberapa menit lagi guys. Habis ini saya mau meeting. Hajar kerjaan dan preman cari uang. Nggak boleh gitu nggak boleh gitu ya. Kita tunjukkan dulu seperti apa hasil dari pengadilan ya. Nanti dari hasil pengadilan itu baru saya berkomentar ya. Walaupun saya sudah tahu nih ke arah mana. Saya tahu banget saya ke arah mana nih. Cuman saya belum boleh ngomong. Makanya saya belum boleh bicara nih di publik. Ya. Yang penting kuatkan hati, siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti akan terungkap semuanya. Semalam saya lihat ada keterangan dari pengacara. Saya tuh sebetulnya pengen menjelaskan tentang pasal-pasal guys. Cuma bukan kapasitas saya. Saya kan bukan ahli hukum ya, walaupun saya paham. Saya kan psikolog. Jadi pasal-pasal yang dikenakan oleh ke Nikita Mirzani itu saya sebenarnya tahu gitu loh. Cuman coba deh gini deh. Kalau kalian memang benar-benar ini, coba ingatkan pengacaranya Nikita. Banyak pasal-pasal yang belum dia terbaca. Banyak pasal-pasal yang belum dia ketahui. Ya, jadi ada sekali pasal-pasal yang kenapa dia sampai dituduhkan seperti sekarang ini. Aduh, saya jadi ngomongnya agak-agak ragu nih guys, karena saya belum boleh ngomong soalnya. Udah, pokoknya gitu aja ya.
karena itu bukan kapasitas saya dalam pasal-pasal itu. Jadi mohon maaf ya, saya belum boleh ngomong. Cuman ingatkan aja, tolong dilihat lagi pasal-pasal ini, saya kasih kisi-kisinya aja gitu loh. Tolong diingatkan lagi pasal-pasalnya yang ketinggalan. Nah, gitu aja. Ketinggalan aja deh ngomongnya deh. Ya, iya benar. Bukan ranah saya itu, bukan ranah saya, walaupun saya paham banget. Paham. Karena kan saya kalau meeting itu kan ada pengacara saya, ada pengacara dari tim Mabes, ada saya juga dan sebagainya. Dan jangan salah ya, di balik layar itu juga saya ikut dalam dalam meng dah pasti menang yang sogokannya gede lah. Ih, kamu gak boleh begitu. Ya, asal jangan tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas ya guys. Tapi saya rasa dua-duanya orang tajir ya, kan bukan orang miskin mereka. Jadi siapa yang kuat gitu ya guys. Aduh, jadi pengen ketawa. Rosius, bacanya gimana sayang? Kita tunggu endingnya gimana Bun? Iya, betul sekali. Kita tunggu. Padahal saya sudah tahu. Ya, kita lihat. Tapi kemarin siapa RG-nya datang nggak sih guys? RG-nya datang nggak? Tajir-tajiran Bun, iya. Kan kalau istilahnya kan gitu kan, tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya kan? Itu nggak berlaku di kasus ini. Dua-duanya tajir. Aduh, lucu. Bener nggak sih guys? Lucu ya. Sudahlah, sudahlah, sudahlah. Datang tapi suruh balik karena ada demo. Serius? Oh gitu ya? Ada demo ya guys? Itu demonya demo gimana yang beneran? Ah, nggak bohong. Maksudnya Len, nggak bohong apa? Aduh, kalian jangan mancing-mancing gue ya. Jela. Udah jangan mancing-mancing gue untuk berbicara. Aduh, ini kapan sih temen gue dateng? Lama ya. Aku dijemput guys, masalahnya. Jadi aku nunggu nih. Jadi ini kalau dalam keadaan kayak begini aku bisa nih guys live gitu. Daripada gue bengong kan gitu. Mendingan aku nge-live gitu. Jam berapa? Jam berapa di sana? Para pemancing ya, lucu para pemancing. Iya. Halo Tiara, cantik. Tajir habis apa sih? Tajir hasil dari peras. Gak boleh bilang gitu. Boleh bilang ya. Dok spill skincare-nya. Nanti dong. Kalau skincare saya nanti. Harusnya sambil saya dandan. Kalau sekarang saya nggak terlalu dandan nih guys. Itu kasus utamanya dia masuk. Maksudnya apa sih? Ibu meneteh cantik pisan. Maneh teh. Oh, maneh teh. Atulah gitu nyarios na kasar. Ibu menigelis pisan. Nah gitu mah atulah ulah maneh atuh ari maneh mah kasar atuh. Ya sayang nggak boleh ya ngomong maneh. Ya ulah ngomong maneh ka aing sok sia Sunda deui kurang dibalesna. Bapak aing we ngomongna bapak aing ya. Aduh, apa kabar tuh KDM? Saya udah lama nggak komentar mengenai KDM. Ada kabar apa KDM? Terakhir saya di Barak, guys. Saya nggak tahu nih, nanti ada kontrak lagi, mungkin kontrak berkelanjutan tentang Barak tersebut. Karena kita dari tim asesmen psikologi, pada saat gelombang kemarin, kita berhadapan dengan beliau, dengan anak-anak Barak. Seru banget.
mereka menjadi seseorang yang mempunyai jati diri yang baru. Ine, terima kasih Mbak Ine. Dok, umur berapa? Oh, nanya terus umur era ini. Dibejakeun ulah sok ngomongin umur sok ngerakeun tau gak sih saya teh geus kolot. Kolot tuh nyaho teh kolot teh tua guys, tapi nggak apa-apa dibilang saya nenek lampir tapi yang ngomong masih muda tapi seperti nenek-nenek. Ayo mendingan mendingan umur yang tua tapi kelihatan cantik kan. Nah ini mah lucu guys, masa saya dibilang nenek lampir, pas saya ngeliat di scroll terus saya suruh orang cyber ngomong cek nih orang ini gitu kan. Ini bu fotonya bu gitu, ini tinggalnya di sini gua ngakak aja sendiri. Ya udah deh, gak usah diladenin deh orang kayak gitu. Orang ya mohon maaf ya, rumahnya aja di pinggiran pinggiran rel kereta guys. Maaf ya, maaf banget. Jadi orang penghinaan begitu kepada orang lain, tapi dia tidak menilik dirinya sendiri itu seperti apa gitu loh. Nggak boleh ya, kalian tuh nggak boleh menghina orang, menyebut-nyebut, ngata-ngatain orang tuh nggak boleh. Tapi kita harus melihat, menilik diri dulu gitu. Kita sempurna nggak sih? Nggak, kayaknya nggak ada yang sempurna deh hidup ini. Manusia tuh nggak ada yang sempurna guys. Ya kan? Pokoknya tetap cantik meski sudah berumur. Tah, gitu kan adem dengernya ya kan? Iya dong. Gimana nggak berumur? Anak saya 3 dokter. Ingat ya, 3 dokter, 2 spesialis, 1 dokter umum, satunya lagi arsitek. Nah, coba bisa tahu dong umur saya berapa. Kalau terlihat masih cantik, alhamdulillah itu namanya rezeki. Tapi jiwa saya tetap muda, asik. Kok lagi bahas apa? Bahasnya nano-nano kita, apapun kita bahas. Karena tidak ada judul di sini. Judulnya pas tadi lagi breakfast saya. Tapi kenyang. Katanya tempat ini adalah makanan favorit orang sekitar sini guys. Katanya yang saya makan tadi itu enak. Tapi lidah saya tidak bersahabat. Jadi saya bilang B aja. B aja. Ada uang pasti cantik. Enggak juga guys. Ya bisa juga. Ada uang pasti cantik. Enggak juga kalau dasarnya. Ya bisa juga. Bisa. Uang itu bisa merubah segalanya ya guys ya. Benar. Bisa. Tapi jangan mendewakan uang ya. Oke. Uang itu bisa buat beli apapun. Bisa buat ini, buat bisa itu. Di sebelah ada yang orang pacaran guys. Kita jadi ini guys. Apa namanya? Mereka mesra sekali guys. Aduh, aku jadi melirik-lirik secara gue sendirian. Ini lama banget sih ya temen gue ya. Lama deh. Ampun. Jadi nyamuk. Iya. The best. Terima kasih Caya. Sangat menginspirasi. Terima kasih. Aduh beneran deh guys. Di sebelah gue ada yang pacaran. Mesra sekali dia. Iri gue. Alita bantu aku dong. Bantu. Iya banyak banget tuh orang yang minta bantuan sama gue. Guys, inget ya. Saya akan membantu orang-orang yang di panti. Ya, kalau di sosial media, kalau saya nggak kenal, saya tidak akan membantu. Mohon maaf. Happy birthday to you. Ada yang ulang tahun. Happy birthday to you. Oh ya. Anak kecil ulang tahun lucu. Gue so akrab ya kalau dia happy birthday. Lucu sekali dia. Kasih sayang. Salam kenal juga Jayapura Mbak Rini.
Ayo Bu suka Momiko dari Bali kah dok? Enggak, saya di suatu tempat. Insya Allah ke Bali nanti kalau saya pulang dari sini. Insya Allah. Masalahnya tanggal 9 aku harus terbang lagi. Cu Bandung. Mas Kotak. Kamu mau klinik apa kecantikan? Gelis pisan selalu dan panjang umur amin. Mbak Ila, terima kasih, hatur nuhun. Wonogiri, halo. Cara melihat ekspresi bohong gimana Bun? Banyak banget. Yang paling menonjol kalau orang berbohong sering nelen ludah. Bibirnya selalu diginiin. Itu yang paling menonjol. Mata tidak kontak mata langsung kepada kamu. Kalau ditanya, kamu habis dari mana? Oh, habis ini kan kamu tahu. Tadi saya udah ngomong. Nah, gitu guys. Misalkan gitu ya. Kamu kok kemarin, tadi di telepon kamu nggak ngangkat? Iya, itu kan udah itu apa namanya? Iya apa? Habis baterainya misalkan. Tapi nih mata tuh melihat pandangannya nggak ke mata kamu. Terus ada tuh cewek yang bilang, lihat dong ke saya. Lihat ke saya, ngomongnya lihat ke saya. Nah, kontak matanya, lihat ke sudut sini atau ke sini sini lihatnya. Kamu bisa lihat nggak? Nah, gitu. Kamu harus peka, ya. Itu mah pekerjaan saya itu mah. Di kepolisian saya itu sangat-sangat dibutuhkan banget. Apalagi saya kalau berhubungan dengan mengasesmen, kesel ya nih teman gue lama banget deh. Sudah mulai capek nih saya. Menjadi anggota tim nomor 23 bergabung dengan fans club. Maksudnya apa sih? Hai Momi. Selamat sore Tri, Mbak Tri. Nah, sekarang udah turun nih guys. Para buzzer udah pada hilang semua tuh. Hai Momi, terima kasih. Dan di bawah di samping gue ada yang orang yang begitu guys. Aduh. Kalau jalan sendiri kayak gitu deh. Ternak sudah lapar, iya benar. Tadi sampai ribuan, itu ternak semua itu. Saya suruh tim cyber saya langsung hilang semua tuh kan. Nah itu tuh cara kerja saya gitu tuh. Ya, tim saya tuh nggak perlu harus disuruh aja dia udah tahu. Apalagi kalau saya, nanti gue mau nge-live dong. Ya siap Bu, jam berapa? Itu mereka udah siap-siap tuh. Mereka siap-siap. Oke siap, gitu. Lagi kemana Beb? Maksudnya tahu nggak sih guys, di sini tuh lagi musim panas. Ya, lagi musim panas. Jadi sekitar jam 8 malam, jam 9 malam tuh masih terang guys. Seru. Pembubaran retret tadi udah aku sampein tadi di awal sayang. Pembubaran retret itu tapi saya bikin videonya, saya di ban sama TikTok, nggak dikasih penonton. Kesel deh, aneh ya. Yang edukasi sama TikTok nggak dikasih penonton, tapi yang setengah bugil, yang toketnya kemana-mana, yang badannya berintilan kemana-mana, dikasih penonton. Gimana dong? Bukan berarti TikTok itu berat sebelah, atau karena netizen juga yang suka dengan tontonan vulgar? Ayo, saya tanya sama kalian. Gitu. Saya coba live tapi sepi penonton. Masa?
Enggak lah, ada kok. Kalau kalau nge-live itu ini guys, ini baru ini paling sedikit kalau menurut aku biasanya sampai 4.000, 5.000, 6.000, 10.000. Ini paling sedikit tuh 200 masih pada kerja kali ya. Iya guys. Jam berapa di sana? Betul dong, apalagi di tengah malam banyak itu. Tobrut tuh apa? Tobrut tuh apa, Alen? Oh, dia yang setengah bugil itu. Tunggu tanggal mainnya, tunggu satu-satu. Kemarin kan kasus yang lain, nanti kasus dia tuh dia mau masuk lagi kali. Dia lupa kali masuknya. Dulu masuk juga kan ada saya di sana. Lihat, menyinggung nama saya sedikit aja walaupun dia cuman cuman ngasih apa namanya? Apa sih kemarin tuh? Apa sih guys? Aku dipanggil apa sama dia? Nah, itu. Oh, leading, leading katanya. Emang gua nggak tahu, emang gua orang bodoh apa? Tenang, tenang itu mah kecil. Apalagi dia udah residivis, ya kan? Lebih gampang gitu. Tahu nggak residivis, guys? Orang yang pernah melakukan atau orang yang sudah di penjara gitu lah istilahnya ya. Kayak gitu. Orang yang keluar dari penjara dan dia nanti akan melakukan hal yang kurang lebih sama, nah itu nanti dibilangnya residivis, guys. Gampang, apalagi itu. Tunggu, tunggu. Yang banyak dulu nih, yang banyak dulu yang saya komentarin ya. Tenang, tenang guys. Tonton sampai habis. Saya nggak akan muncul tidak akan muncul di permukaan seperti kasus-kasus sebelumnya. Tapi tiba-tiba, kasih tahu ya sama orang itu. Dia sudah mengetuk genderang perang buat saya. Ayo, tapi saya melawannya dengan cara saya. Saya nggak akan berkuar-kuar. Keenakan kalau saya berkuar-kuar buat dia. Lama banget sih ya. Astagfirullahalazim, Gusti. Hmm, telat gabung. Ngomongin orang nenek-nenek lampir kiri dia kaca bu. Iya memang. Ah, nenek lampir kayak dirinya paling oke aja. Gue yang punya anak 3, 4 aja udah gede-gede aja masih bodinya aduhai. Dia belum kawin. Iya, tidak bermaksud body shaming, tapi orang tersebut nggak ngaca, guys. Nah, makanya yang saya bilang tadi, secara psikologis, kalau kita mau berucap menjelekan orang, kita harus mengintrospeksi diri kita dulu nih. Seperti apa, layak nggak sih kita ngomong begitu gitu loh. Gitu, udahlah, nggak usah ya. Udah, nggak usah ngomong-ngomongin kayak begitulah. Kalau saya melayani orang kayak begitu, banyak tuh yang ngetek-ngetek ke saya tuh guys. Banyak yang ngetek ke saya. Aku bilang, kalau saya tanggapin dia, tunggu aja. Keenakan buat dia. Katanya, saya pernah ketemu dia. Enggak pernah saya ketemu dia. Hoax gitu. Dibilang katanya, dia, apa sih, dikejar-kejar wartawan. Kejar-kejar wartawan. Emang dia siapa sih? Gue nanya sama kalian, dia siapa sih? Main sinetron aja enggak? Apalagi main film. Iya kan? Emang ada ya produser? Adanya juga mungkin ini. Dia bangga banget. Bilang bilang apa sih namanya? Ratu kebebasan. Apa sih kemarin bilangnya? Wartawan katanya dong nggak digubris ya Allah. Lagi ya saya kan bukan bukan artis sensasional. Saya kan psikolog. Ya apa kepentingannya wartawan nguber saya? Kepentingannya kalau ada kasus baru ngubernya saya gitu loh. Ya artis ya saya bukan artis. Dulu artis, tapi saya nggak pernah lagi main sinetron karena saya punya banyak usaha. Saya nggak mau.
gitu. Saya sejak S3 saya dulu kuliah S3 itu saya stop tuh main sinetron. Dulu saya main sinetron guys, main film dulu. Cuman sekarang sudah punya pekerjaan, punya karyawan cukup lumayan, terus juga ada usaha, saya nggak kepegang kalau main sinetron gitu. Begitu, nggak apa-apa. Kalau diladenin, keenakan dia kan pansos. Dia kan sekarang lagi nguber setoran kali, kan abis di penjero nggak ada duit dia. Makanya supaya kamu ada duit terus, jaga mulut kamu supaya jangan masuk lagi. Ya, kamu salah lawan kalau mas saya. Tunggu, saya nggak akan berkoar-koar. Tiba-tiba masuk aja seperti kemarin itu. Cari tahu dong, kok dia bisa masuk tuh di Palembang? Gitu, kasih tahu sama dia. Kok bisa masuk sih dia di Palembang? Cari nama saya. Itu, kasih tahu sama dia. Jangan sampai untuk kedua kalinya. Rekam ya, rekam. Ngomong kasih tahu ke dia. Di Palembang itu dia masuk karena apa? Salah satunya yang memberatkan adalah keterangan dari saya. Serahli. Ya, ingat itu. Jangan sampai masuk lagi saya. Jadi bohong banget kalau dia bilang wartawan ngejar dia tuh saya ini madep mana sih lo. Iya Mbak Dina, nanti kita kita kasih kaca ya, suruh dia ini ngaca full body, jangan cuma mukanya doang yang dikacain. Dan menor gitu kan, jangan cuma mukanya doang tapi full body gitu loh, kaca yang gede tuh biar dia ini nggak boleh body shaming, nggak boleh apa, coba kalian harus baik-baik lah, nggak usah menyenggol-nyenggol masalah saya lah. Saya sih kerjanya silent guys, tapi yang mengerjakan itu tim saya ya. Nick, iya Nick ya bener ya Nick, aku juga bingung gitu. Kok circle-nya dia gue bisa masuk ke situ? Kayak nggak mungkin banget deh. Aduh, sorry to say ya. Hmm. Buat saya dia bukan circle saya guys. Catat ya. Kecuali kasihan sekali. Iya di, terima kasih ya dia. Iyalah kalau ngomongin tentang si Lina Mukherjee dengan saya mah jauh lah. Ah, sama asisten gue aja jauh lebih cantik asisten gue. Kalau mau dibandingkan dengan fisik ya guys. Tapi dia sudah menghina-hina sih, menghina orang itu tukang menghina gitu. Gue dibilangin nenek lampir lagi. Lah, dia lebih dari nenek lampir, dia suhunya kali ya. Aduh, kacau. Susah lah. Tapi jangan jangan sedih guys. Saya sudah banyak menangani kasus-kasus orang seperti dia di rumah sakit jiwa. Jadi saya anggap mereka orang-orang gangguan guys. Jadi saya nggak ambil pusing. Oke? Nick Mir nggak mau salam sama Doktif. Oh ya, masa? Emang kenapa sih guys? Nah, jadi gue pengen tahu lagi. Emang kenapa? Emang kenapa? Loh, bukannya Nick Mir sama Doktif bukannya berteman? Hah? Ya, kocak bercanda. Maksudnya apa? Bu, aku pengen ketemu. Ayo, yuk. Ketemu dong. Pokoknya kalian kalau ketemu saya di mall atau di mana, kalian sapa aku ya. Terus dikirain pakai filter katanya. Oh, cantikan aslinya asik. Kata dia guys, bukan gue yang ngomong. Katanya kirain pakai filter. Enggak lah. Oh. Apa-apa coba kita lagi ngomongin apa? Kemarin pas di persidangan, Doktif mau salaman tapi dicuekin sama NM. Masa? Bukannya berteman mereka. Bukannya berteman mereka sayang. Kan kenapa bisa marah? Atau mungkin nggak kelihatan kali? Atau mungkin nggak fokus NM-nya? Udahlah sayang, nggak usah diperbesar lah.
dokter O sama dokter R. Dokter tuh dokter Oki, sama dokter R tuh Richard. Saya siapa dok? Kamu kok iseng banget sih nanya itu? Mana gue tahu, emang gue ini apa namanya tukang pajak. Tanya sama orang pajak, coy. Tanya orang pajak pasti dia tahu. Berapa asetnya? Aku sih nggak tahu. Kalau saya sih kayak hati. Guys, di sebelahku ada orang pacaran. Tante Lita cantik, Raha, Santi, terima kasih. Prediksi bebas apa Bu Ibun? Tadi kan udah saya singgung. Tolong pengacaranya diperhatikan lagi tentang poin-poin ininya. Bukan ranah aku sih, bukan ranah aku ya, sorry ya. Itu ranah ini, ranah hukum, ranah pengacara. Jadi walaupun saya tahu, tapi saya tidak boleh bicara karena saya bukan ranah saya, bukan domain saya. Oke, nah kita ikutin aja, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan yang terbaik lah. Kita dapatkan yang terbaik. Ketinggalan Sundana Gelis, katingali Sundana Gelis. Saha tah? Jeffrey, hatur nuhun. Saya memang orang Sunda, saya bangga orang Sunda. Tuh kan pada nanya lagi usia. Ini pasti orang-orang baru lagi. Pada orang-orang baru nanya lagi umur lagi. Aku mau diangkat jadi anaknya. Boleh nggak aku jujur? Anak pantiku itu panti balita, panti gangguan jiwa, panti Werda. Kalau anak ya berarti anak itu berarti anak-anak panti gangguan jiwa, panti balita, panti anak terlantar, panti grahita, itu kurang lebih sekitar 1.800 orang guys. Belum termasuk panti Werda atau panti jompo. Panti jompo sekitar 400 orang. Jadi apapun yang saya kerjakan, saya sisihkan uang saya untuk mereka. Saya sebetulnya dulu saya sering memposting mereka guys, tapi saya sakit hati dibilang saya hidup dari anak-anak panti. Salah guys. Saya justru membiayai mereka dari penghasilan saya. Saya mohon doanya sama teman-teman semua di sini supaya saya sehat terus, supaya saya bisa berkarya, bisa mendapatkan uang. Makanya sekarang saya terima endorse, saya membantu apa sih kalau kayak begitu affiliate ya. Itu untuk apa? Sepenuhnya untuk mereka guys. Karena dulu tuh banyak guys yang bantu saya untuk panti. Itu langsung ke panti, bukan ke saya. Nah, jadi kalau misalkan kita tanda tangan kontrak kerja, misalkan itu 20%, bukan 2,5% ya guys. 20% itu langsung disisihkan untuk mereka guys. Jadi 80%-nya untuk operasional. Untuk operasional itu termasuk biaya para psikolog ya. Psikolog, lalu admin, itu bayar dari 80%-nya guys. Gitu guys. Jadi mudah-mudahan ya, mereka semua butuh makan, butuh perhatian dari kita semua. Dari 27 panti binaan saya, 27 panti binaan saya, yang kalian ini saya ngomong bukan ria, bukan bermaksud pamer, tapi saya mau kasih tahu sama kalian kenapa sekarang ini saya sering sering mempromosikan affiliate saya dan sebagainya itu untuk mereka. Gitu guys. Soalnya kalau dari saya full dari saya, ya saya keberatan dalam arti beban saya kan terlalu besar gitu. Jadi mau tidak mau saya harus mencari pendapatan lain selain dari pendapatan tersebut yang lainnya gitu. Ya guys ya, paham ya maksudnya ya. Itu yang tidak kalian tahu, itu saya sembunyikan untuk kehidupan saya di akhirat nanti insya Allah. Karena hidup itu terus berjalan guys.
Ada naik, ada ke sini. Ini untuk Tuhan, ini untuk masyarakat, untuk individu. Gitu. Makasih. Kimchi. Oh, namanya kimchi. Asli ti Bandung teh ucu, abdi teh ti Bandung pisan, abdi teh orang Sunda, sok nyarios Sunda tiasan teu. Lamun nyarios Sunda, lamun tiasa nyarios Sunda, hayu urang nyarios Sunda. So, mau Sunda mana? Sunda kasar, Sunda halus, Sunda wiwitan, atau Sunda mana? Gitu. Terima kasih Rapi Hati. Akhirnya temen gue dateng guys. Kurang asem dia. Oke guys. Lama ya. Terima kasih ya atas kebersamaannya. Terima kasih kalian udah nemenin aku mencurahkan isi hatiku. Sebenarnya aku pikir tadi dia setengah jam guys. Ternyata udah 1 jam ya kita ngobrol ya. Masya Allah. Pokoknya seneng banget. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Dan wait, yes. Theo only. Bali, halo. Temennya Manda ya? Temen Manda ya? Kalau ngomong dari Bali, halo Bali, itu temennya Manda. Oke, saya izin pamit ya. Saya mau meeting. Terima kasih saya sudah dijemput. Terima kasih guys. Salam sehat. Salam Lita Gading.